Tes, tes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah, kami ucapkan selamat datang terlebih dahulu pada para peserta Ashabul Kahfi, Ashabul Kahfi yang ketiga ini ya, insya Allah edisinya. Terakhir kita ketemu bulan apa kemarin? Sebelum Ramadan kayaknya ya. Sebelum Ramadan kita masih bisa bertatap muka yang beneran harfiah ngopi gitu kan ya. Tapi untuk kondisi saat ini memang sangat tidak memungkinkan, bahkan cenderung dianjurkan tidak bertatap muka atau berkumpul-kumpul yang melibatkan banyak orang. Ya akhirnya berhubung gimana ya, sebenarnya nggak cocok ya kalau ini Ashabul Kahfi, image-nya adalah cangkruk, tapi kemudian cangkruknya online ya sudahlah, kita yang penting ada interaksi dulu gitu ya. Nah, saya nggak tahu ini menyebutnya pesertanya ini apa panggilannya, sobat kopi apa, sohib cangkruk dah. Nanti kayaknya itu perlu di fixkan biar apa ya, terbentuk satu komunitas yang memang benar-benar raket gitu ya. Jadi ada nama panggilannya yang khusus untuk para anggota atau para apa ya, member. Kalau mau dikatakan member dari Ashabul Kahfi ini. Oke, jadi sebagaimana yang sudah panjenengan semua baca atau terima dari broadcast Ashabul Kahfi Restart ini, bahwasanya kita saat ini masuk kepada masa yang oleh para pemimpin kita atau mungkin oleh WHO gitu ya, itu disebut ada masa new normal. Ya, new normal. Sebenarnya seperti apa itu maksudnya new normal? Kalau menurut definisi yang dipahami oleh pemerintah kita, itu kan new normal adalah bagaimana kita menjalani kehidupan kita itu memang ada sesuatu yang berbeda dari sebelum masa pandemi COVID-19 ini. Apa yang berbeda? Terutama biasanya itu yang ditekankan atau yang digarisbawahi adalah pada sisi kesehatan, ya, menjaga kebersihan, terus apalagi ya, menjaga interaksi itulah. Gimana caranya supaya penularan penyakit itu tidak berjalan secara cepat. Fokus utamanya itu kan sebenarnya. Karena ditengarai bahwa virus ini itu tidak akan, ya bahkan ada yang sampai mengatakan tidak akan hilang. Jadi hanya akan terjadi atau hanya akan diusahakan transmisi penyebaran virus yang sangat minimal, tapi tidak hilang sama sekali. Nah, kemudian tepatkah ya istilah new normal ini diberlakukan kepada kita? Atau mungkin pertanyaan yang lebih mendasar, sebenarnya normal seperti apa yang dimaksud gitu kan ya? Adakah perbedaan dari normal normal sebelum masa COVID dengan normal setelah selepas masa PSBB ini? Adakah perbedaannya? Atau sebenarnya ada normal yang lain? Atau bahkan mungkin kalau dulu namanya abnormal, jangan-jangan kita ini sedang masuk sebuah masa yang mau berlaku dengan abnormal.
Karena kebalikannya normal itu kan biasanya abnormal. Atau sebaliknya, apakah yang sebelumnya itu kita sedang menjalani kehidupan yang abnormal, terus kemudian baru yang setelah ini akan kita masuk pada masa yang normal. Cuman sebutannya aja new normal. Atau seperti apa? Nah, ini nanti akan kita diskusikan bareng-bareng. Jadi, monggo para sohib kopi, ya nggak tahu lah panggilannya nanti ganti-ganti. Tapi sementara saya sebut sohib kopi, karena ashabul kafe. Sohib kan dari bahasa Arab, sohibun. Jamaknya adalah ashab. Jadi cocok sebenarnya kalau disebut sohib. Ya. Nanti akan dipantik atau disulut diskusinya dengan yang sudah bersama kita adalah Cak Far ini. Ya, kita sapa dulu. Cak Far, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Sehat ini, Cak Far nih. Kondisinya bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khair. Alhamdulillah ya. Sedang di Surabaya apa di mana nih, Cak Far? Ya, masih terlockdown di Surabaya. Terlockdown di Surabaya. Sudah jadi zona hitam ini. Zona hitam dan isunya nggak enak ini antara Surabaya dengan Pemprov Jatim. Karena terjadi apa? Gontok-gontokan antar emak-emak. Nah, ini monggo nanti akan kita dengarkan bersama-sama bagaimana pengantar diskusi dari Cak Far ini mengenai new normal. Ya, new normal ini bagaimana? Terus juga harapannya kita nanti bisa mendapatkan di akhir kesimpulannya adalah sebenarnya sikap kita bagaimana terhadap konsep atau istilah new normal ini. Baik, tanpa berpanjang kata, saya persilakan kepada Cak Far untuk memulai pengantar diskusinya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah masih di bulan Syawal. Ini tanggal 15 Syawal. Saya pada teman-teman Ashabul Kafe juga para hadirin ya, para sobat kafe. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Ya, semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberikan ridho oleh Allah ya, selama bulan Ramadan kemarin kita termasuk orang-orang yang mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Ya, jadi ini saya diajakin teman-teman Ashabul Kafe untuk memperbincangkan terkait topik kita ya, new normal. Sebenarnya saya tidak terlalu nggak terlalu tertarik untuk membicarakan yang terlalu politis atau politisasinya dari kisahnya Surabaya ya. Sebenarnya ada behind the scene yang jauh lebih lebih menarik sebenarnya untuk dikaji. Makanya kemudian nanti dalam poin-poin yang ingin saya sampaikan, ya saya ingin lebih fokus ke hal-hal yang kita bicara berkenaan dengan label. Ya, label berpikir, sebagaimana judul dari Ashabul Kafe ini. Ya. Jadi label berpikir dan sebenarnya label new normal itu bagaimana sih? Tapi oke lah, kita bisa lah kemudian kita nanti ngobrolin sedikit berkenaan dengan kondisi yang updated yang menjadikan Ashabul Kafe nggak cangkruan secara langsung ya. Akhirnya Ashabul Kafe-nya harus dari rumah masing-masing. Sudah siap semua kopinya masing-masing? Ya, kalau belum, monggo bisa disiapkan sendiri-sendiri ya. Saya juga nyiapkan. Nah, ini. Nyiapkan sendiri nih ya.
Nggak ada panitia yang nyiapkan ini biasanya. Ini ada. Sekarang nyiapin sendiri. Oke. Baik. Saya ingin share sedikit. Dari sedikit ada tampilan yang ingin saya berikan. Minta tolong untuk host untuk partisipannya diberikan akses untuk share screen. Oke, kita ada share sedikit. Nah ini. Jadi berkenaan dengan new normal dan level berpikir. Sudah tampil ya? Sudah. Oke. Saya harus selalu konfirmasi ya. Kalau lewat Zoom itu kadang gitu ya. Khawatirnya ada masalah teknis di sini tampil, di sana enggak. Kita gayanya Zoom itu gitu ya. Harus nanti sering konfirmasi aja. Kalau ada apa-apa langsung bilang. Nah ini, bersiap untuk new normal. Ini kemarin dilansir oleh Tempo ya. Jadi tempo.co dan digambarkan di situ bla 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 banyak sekali ya. Ada syaratnya new normal lah, pemulihan ekonomi, fase 1, fase 2, 5. Panjang sekali. Intinya dari pemerintah memang ingin masuk ke fase new normal ini untuk ya dia sebut di sini kalau dari presiden loh ya ini ya, bukan saya yang ngomong ya, Pak Jokowi ini ya, Pak Jokowi Dodo ya. Jadi bilangnya new normal itu atau tatanan kehidupan baru. Nah ini kalau definisinya dari presiden begitu. Ini bukan saya yang bikin ya. Nah ini new normal. Nah bagaimana respon dari daerah? Jadi saya agak cepat saja, biar diskusinya kita nanti lebih ngalir dan lebih gayeng ya. Respon daerah, ini salah satu yang saya cuplik ya. Ini respon dari Malang. Ya karena kebetulan saya asli Malang dan sering mendapatkan berita-berita tentang Malang Raya. Nah, akhirnya saya sharing. Ini dari Pak Lik saya kemarin nge-share terkait Malang ini ada breakdown. Konon begitu, breakdown 4 langkah kebijakan pasca PSBB. Jadi menyiapkan the new normal life. Ini kalau ditulisannya begitu. Jadi ada penyusunan SOP hidup sehat, protokol COVID pasca PSBB, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Paket stimulus ekonomi lah, dan seterusnya. Jadi sampai ada macam-macam nama ini ya. Ini kreativitas masing-masing daerah. Malber, Maldis, Malherb, Malba, Malpro, ya. Malang berbagi, Malang digital service, Malang herbal. Pokoknya jangan malpraktek gitu aja ya. ini kreativitas dari masing-masing daerah. Terus gimana tanggapan netizen terkait new normal ini? Ya kita ini setiap hari berita corona selalu ada. Banyak yang juga menyampaikan stop, jangan memberitakan lagi terkait corona. Tapi ya gimana, nggak diberitakan, beritanya unik-unik ya, menjual. Ini menjual. Ada yang ditangkap atau mau dikarantina lari lah. Ada yang sudah jelas positif malah jalan-jalan lah. Ya macam-macam. Banyak sekali kasusnya. Nah, respon netizen macam-macam ya. Ada yang bikin meme-meme seperti ini. Jadi Indonesia ini ibarat orang naik tangga langsung kayak gitu. Jangkah kakinya. Dari harusnya step by step-nya itu ada kesadaran masyarakat, kapasitas rumah sakit. Ya, ternyata langsung dijangkah ke new normal. Ada juga netizen yang merespon dengan ya ini meme yang sempat kemarin saya share ke grupnya teman-teman juga. Ya ini obrolan mbah-mbah di masjid. New normal ki apa to, Kang? Ya new iki anyar, normal ki waras. Jadi waras anyaran. Ya mungkin
wingi edan apa ya? Baru sekarang pas dulu edan. Ini meme-meme yang simpel menggelitik nih, kondisi jelang new normal. Malaysia, Italia, Jerman itu sudah grafiknya menurun, hampir menang. Sudah menang Thailand, South Korea, Hong Kong, mungkin ada Taiwan juga di situ ya, Vietnam yang kemarin sempat viral itu. Yang sedang kritis US, ini harusnya grafiknya gitu. Singapura, Indonesia ini grafiknya ura-uraan ya, ruwet ya. Karena sebenarnya kalau kita ngomong zona, terus kemudian ngomong apa tadi kondisi real di tengah-tengah masyarakat, ini sebenarnya simpang siur dan serba nggak jelas, serba tercampur antara yang framing dengan yang real, realitas benar-benar di masyarakat. Kemarin ada obrolan di grup alumni SMA saya, ya karena kebetulan mungkin sekitar 30% dari alumni SMA yang seangkatan dengan saya itu dokter. Ya. Jadi banyak yang nakes ya, tenaga kesehatan. Itu yang kemudian mereka sering mengeluh dan juga ada yang menyayangkan juga berita-berita yang simpang siur di tengah masyarakat macam-macam. Ada yang di Twitter itu menggambarkan bahwa tim medis itu kejam karena pasien yang tidak COVID dipaksa COVID. Ya oknum-oknum seperti itu mungkin ya bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Tapi kalau itu kemudian digebiah-guyah untuk semua nakes, ya pastilah nakes-nakes yang sekarang ini sedang struggling, yang mereka ini bahkan tahu lah ya APD-nya, alat perlindungan dirinya itu sangat-sangat minim. Jadi pakai jas hujan dan sebagainya. Ini kondisi real di masyarakat ini masih simpang siur kan. Banyak berita yang berseliweran, bahkan tidak jarang dari media-media yang besar, ya, termasuk yang tadi disinggung oleh Cak Fatih ya, dari host, bahwa Surabaya ini zona hitam. Sebenarnya istilah-istilah zona itu di Jawa Timur nggak ada istilah zona hitam itu aslinya. Kalau merujuk pada resource dari radar Jatim, radar COVID Jatim.go.id, nggak ada. Makanya saya juga kaget, ini sopo sing gawe istilah zona hitam. Ya sebenarnya ada memang istilah itu, tapi tidak terlalu populer karena itu hanya digunakan di Jawa Barat pada asalnya. Kalau kita track, silakan di searching aja lah, cari-cari berita itu. Nanti akan banyak muncul memang dari radar Bandung lah, atau kemudian dari resource-resource di Jawa Barat terutama. Ya kemarin Bu Khofifah juga ngasih klarifikasi, Surabaya bukan zona hitam. Lagian yang beredar di masyarakat hitam itu kadang-kadang saya juga gambarnya kita tenan dah, gak soto-sopan lagi. Ya sekarang itu rentan sekali ya, berita hoax itu banyak sekali. Berita hoax itu bertebaran di mana-mana. Ada yang kemarin nge-share video, mungkin teman-teman juga pernah nonton ya, video bahwa di Surabaya maksimal hanya boleh beraktivitas sampai jam 14.00. Itu video loh, itu bukan gambar, bukan tulisan. Jadi kelihatan Pak Polisi, terus ada pengumuman dengan pengeras suara gitu. Ini baik editan gitu. Ya sekarang itu luar biasa. Jadi kalau kita bicara informasi yang di tengah-tengah masyarakat ini luar biasa. Oke, kita kembali ke respon netizen. Jadi kita tidak akan panjang lebar di situ. Nah ini ada yang sampai niat ya, gawe komik ya singkat gitu ya, komik digital, komik Pak Yai tentang the new abnormal. Nah, jadi istilah new normal ini sekarang macam-macam. Kayak tadi ada yang memahami new normal itu normal anyaran, ya.
Ada juga yang memahami seperti ini. Ini antara seorang yang berambut gondrong, ini bukan mbak-mbak ya ini mas-mas ini. Jadi jangan ditafsirkan keliru nanti ya. Ini mas-mas gitu ya. Mungkin dia bawa map hijau itu mungkin maksudnya dia orang yang nyari kerjaan gitu. Sudah masuk fase new normal Pak Yai. Nah, Pak Yainya mengajak berpikir gitu. Ya memangnya selama ini normal. Apa negara yang kaya seperti Indonesia ini sumber daya alamnya karena di posisi Katulistiwa. Di bahasa Katulistiwa itu kan sebenarnya dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab khot ya. Khot itu garis. Ya. Khot dan istiwa. Nah, jadi makanya khot al istiwa itu kalau kemudian disambung ini jadi khotul istiwa. Jadi khotul istiwa. Garis yang ada di bagian tengah bumi itu. Khotul istiwa. Dan itu ada sesuatu yang menarik sebenarnya kalau mau kita kaji ya agak nyele sedikit ya dari topik ini biar nggak corona terus. Saya juga agak boring sebenarnya dengan berita itu corona terus. Jadi khotulistiwa, suatu wilayah di mana kemudian itu ada di garis itu, garis ekuator itu. Khot al-istiwa itu terkenal kaya karena memang kalau bicara putaran gaya ya, bumi itu ya bulat kan. Ya, kalau bicara putaran gaya itu kan sesuatu material itu akan cenderung kalau dia berputar, dia akan cenderung terlempar atau berkumpul di tengah-tengah di khotulistiwa itu tadi. Ya makanya kemudian tidak heran kalau negara-negara di ekuator di khotulistiwa itu dia kaya dengan resource, terutama mineral resources, jadi tambang, baik itu batu bara, emas, minyak, ya dan segala macam. Udahlah, sebutlah tabel kimia yang bejibun itu yang kita ngapalin luar biasa ketika SMA dulu ya. Helena Karorobi, CS Ferry dan seterusnya ya kan. Itu semua hampir semua unsur itu ada di Indonesia. Jadi subhanallah luar biasa. Makanya ya wajar juga kalau ada new abnormal ini ya Pak Yai ini. Negara yang kaya letaknya di khotulistiwa itu tapi rakyatnya itu miskin, itu normal apa enggak? Apa korupsi yang tinggi itu normal? Apa penggusuran itu normal? Apa pencemaran alam, degradasi lahan, impor, utang menumpuk, pengangguran itu semuanya normal. Nah, terus Mas bermap hijau, Mas Gondrong, ya kita sebut Mas Gondrong aja ya. Mas Gondrong ini kemudian tanya balik, kalau begitu apa namanya Pak Yai? Ya kayaknya yang tepat namanya new abnormal, the new abnormal, ketidaknormalan baru. Yang kemarin abnormal, sekarang the new abnormal. Nah ini ada netizen yang membuat seperti ini. Lantas bagaimana sebenarnya yang terjadi? Kita perlu dalami dulu. Jadi kita bicara apakah ini hanya sekedar label saja. Yang tadi sudah saya tampilkan di awal, saya crop di bagian ini, karena yang memang menjadi topik perbincangan new normal ini. Ya, apakah kemudian hanya sekedar label, terus kemudian isinya nanti bagaimana? Apakah betul itu menjadi new normal sungguhan, ataukah bagaimana? Ini kuliah informatika ini. Sedikit-sedikit lah ya kita ambil lah ibroh ya, dari perkuliahan yang mungkin sudah lama sekali ya, karena ini basic dari OOP, Object Oriented Programming. Ya cuman ya karena mungkin di sini sebagian background-nya informatika, sebagian juga mungkin tidak. Ya saya akan berikan nanti gambar yang lebih mudah. Intinya memang di sini kita bicara, kalau kita bicara objek, ya dia selalu akan memiliki atribut dan behavior. Contoh di sini objeknya adalah jam tangan.
jam tangan. Dan labelnya di situ Valentino model 35. Nah, ini nanti ada atribut, ada propertinya, ada behavior, ada metode. Behavior itu apa? Ya dia fungsi-fungsi yang dia miliki itu apa? Bisa nge-track time, bisa nge-track date, bisa illuminate dial, dan seterusnya. Bisa ring alarm, ya. Terus atributnya apa saja? Ya macam-macam. Ada minute hand, ya ada jarum menitnya, ada minute, ada hour hand. Jadi ada jarum jamnya, ada movementnya, ya maksudnya detik-detiknya itu tik 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 tik. Terus ada model numbernya, ada makernya. Dan sebenarnya yang namanya label itu kita bisa masukkan juga di atribut gitu ya. Merupakan bagian salah satu dari atribut. Ya label. Jadi ini kalau kita bicara ilustrasi yang ya kalau misalkan ini ruwet kita pakai yang lebih sederhana. Ya kalau milenial mestinya tahu lah ya. Kita pakai Pikachu aja ya. Ini Pokemon. Jadi si Pikachu ini dia punya atribut-atribut. Ya name-nya ya dia dilabeli dengan label Pikachu. Dia tampil di layar. Kalau misalkan teman-teman ada yang pernah main game gitu ya, ya tampil ada tulisannya gitu di Pikachu. Dan bukan hanya itu saja pasti. Jadi ada tipenya. Ya kalau Pokemon kan sih gitu, ada electric water, kemudian water rock, atau yang lain gitu ya, steel, atau yang kemudian yang kayak terbang-terbang misalkan tipe flying kayak apa. Ya biasanya yang ruwet-ruwet itu Pokemon yang gabungan-gabungan. Oh, no Pokemon tipe grass flying. Jadi tipe tanaman tapi miber. Ya apa ini? Karepe ini. Ya boleh lah ya, itu imajinasi dari pembuat game kan, boleh-boleh saja. Tapi kita ambil contoh Pikachu saja lah. Ini karena Pikachu yang dulu sering dibahas ini, ketika saya masih kecil juga sering muncul. Dan ini konon Pokemon paling sakti Pikachu ini. Dia ngelawan tipe apapun menang. Gitu. Sebenarnya kalau logikanya itu elektrik itu kalau lawan rock, lawan batu gitu kan, mestinya kalah mestinya. Itu kalau di game itu mesti kalahan kok aslinya. Tapi kalau di filmnya itu sakti, menangan ini. Mis lawannya apa saja ya, lawan Onyx, lawan apa yang berat-berat, yang besar-besar itu menang gitu. Padahal ya dia juga tidak diambil perubahannya ke Raichu. Ini makanya saya ambil jadi contoh unik ya. Menangan soalnya. Ajaib ya. Oke, ini ada health-nya ya. Ini atribut-atribut dari sebuah objek. Dia dilabeli Pikachu, tipenya elektrik, health-nya 70 gitu. Atau berapa lah, ya kita bisa sesuaikan lah. Sebenarnya kalau bicara itu ada HP, ada MP biasanya. Ada PP. Kalau MP itu game lain ya. Kalau di Pokemon biasanya PP. PP itu untuk jurusnya. Nah, metodenya ini juga macam-macam. Ya ini jurus-jurus yang dia bisa lakukan. Dia bisa attack, dia bisa dodge, bisa menghindar, bisa evolve, dia bisa evolusi gitu ya. Jadi Raichu tadi. Attack-nya juga mungkin nanti bisa didetailkan ya di metode ini. Macam-macam gitu ya. Ada electric shock atau apa gitu ya. Atau kemudian thunderbolt, thunder, di situ macam-macam lah. Banyak sekali. Nah, idealnya di sini saya tulis yang namanya label atau nama yang ditulis di sini, yang ini merupakan atributnya juga. Itu menggambarkan objeknya secara keseluruhan, artinya konsisten. Jadi kalau ditulis Pikachu itu ya berarti dia bisa nyetrum, bisa tadi itu bisa thunder, bisa apa? Bisa berbagai macam ciri yang dia miliki itu ada dan melekat pada dirinya. Nah, tapi kalau ada yang di label Pikachu tapi kok kemudian tipenya itu rock atau tipenya itu normal, bukan elektrik, ini jadi tanda tanya gitu kan. Ya. Apakah ada yang seperti itu? Ya bisa saja. Kalau dalam dunia programming kita ya yang berkecimpung dalam programming paham lah ya. Yang namanya name ini salah satu atribut yang kadang-kadang kita juga nggak terlalu aware. Apalagi kalau
ngodingnya cepet-cepetan. Button, BTN 1, BTN 2. Opo iku ya. Sampai mari ngono pas tracking waktunya dikompil ada yang error tuh lupa gitu. Iki mang BTN piro iki? VAR 1, VAR 2. Ya, VAR juga gitu. VAR 1, VAR 2, VAR 3, VAR 31, VAR 32. Saking karena setek ya, itu dikejar deadline ini cepet-cepetan aja ngawur gitu ya. Ya jadi apakah sering terjadi kayak gitu? Iya, sering juga. Artinya label kadang-kadang tidak menggambarkan objeknya. Ya mungkin saking ngantuk ya, BTN 1. Tapi ternyata behavior-nya atau metode-metodenya ini, kelakuannya dia itu bukan button. Ya ternyata dia apa misalkan array atau apa gitu ya, something yang lain gitu loh, bukan button, bukan tombol. Memang kan pas kemudian tampil interface-nya ke user, diklik itu raiso. Oh gak iso diklik iki opo kan gitu ya. Ya iya bukan button dia. Secara template kelasnya itu dia bukan button aslinya, tapi kemudian namanya doang dia BTN 1 gitu. Nggak ada confuse. Ya itu sering juga terjadi. Makanya ini yang kemudian saya sebut dengan fakta bahwa sebenarnya banyak juga ketidaksesuaian antara label dengan objek. Jadi label nggak selalu kemudian menggambarkan apa yang ada pada objek itu. Ya makanya kemudian ada kita mengenal yang namanya barang tembakan atau barang palsu itu ya. Ya kalau kita lihat labelnya itu ya Nike gitu ya. Ini loh gambarnya Nike ya kan. Tuh cawangnya. Yes. Tapi ternyata itu fake. Dia bukan Nike yang sesungguhnya. Yang real yang begini. Ada juga di sini Adidas juga sama gitu ya. Merek-merek sporty yang brand mahal itu biasanya kayak gitu. Ya. Ini Adidas gini nih yo. Paling didol neng pasar malam minggu itu yo. 30.000-an, 40.000-an. Padahal kalau kita lihat brandnya itu mungkin harga aslinya 200.000, 300.000. Tapi kan kita juga bangga-bangga saja kan nenteng tas tulisannya Adidas. Tulisannya ya kan, labelnya Adidas. Tapi jeroannya piye? Ya mbo Mas, nah kan nggak tahu saya. Sama kita belanja HP gitu ya. Ini saya contohkan, bukan bermaksud menjelekkan satu brand ya. Enggak, tapi bukan apa. Ini contoh saja. Bisa menimpa brand apapun. Di labelnya ditulis garansi resmi. Garansi abal-abal. Ini kan sering terjadi juga. Ya, kemudian ada bicara tadi, pembelian HP itu paling rawan ya di internet apalagi di marketplace. Ya saya pengalaman soalnya. Kemarin belikan ibu HP terus paling berdebar-debar gitu ya beli HP. Ini tenan garansi resmi apa ora gitu sampai tak wolak-walik gambarnya, terus kemudian review-review dari orang-orang yang ada ini sangat-sangat riskan. Dan ini sering kali terjadi ya katanya resmi ternyata tidak resmi. Jadi dilabeli ya memang ada label garansi gitu. 1 year warranty gitu ya. Ternyata pas waya rusak digoleki kantore nggon garansine iki ora ono. Untungnya sekarang kalau di beberapa marketplace sudah mulai dibasmi HP yang seperti ini. Kalau dulu banyak sekali. Tapi sekarang pun masih deg-degan aslinya. Kemarin saya belikan HP untuk ibu saya itu iki tenan pora gitu. Ya alhamdulillah ketika sudah datang barulah kemudian kita bisa ngecek properti yang lain, atribut yang lain kan kita bisa perhatikan. Di situ misalkan ada emailnya bisa kita cek ke Kementerian ya Menperindak ya, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Email terdaftar atau enggak? Ada 2 email di situ kita masukkan semua. Oh terdaftar. Ada ciri-ciri, ada atribut yang lain misalkan di baliknya HP itu ada stiker ya yang kemudian menunjukkan barcode keasliannya. Ada juga di balik box ini stiker khusus yang menunjukkan bahwa dia itu made in Indonesia dan dibuat untuk PT apa dan apa. Karena
aturan yang baru kan begitu. Ya, handphone ini harus dibuat di Indonesia dan dengan menggunakan bahan baku sekian persen dari Indonesia. Nah, itu atribut-atribut yang kita harus perhatikan ulang akhirnya kan. Kalau kemudian kita bicara suatu objek ini bener nggak nih HP ini? Gitu. Beres nggak sih ini HP-nya ini? Sama juga, kalau dengan handphone, dengan sepatu, dengan tas saja kita kayak gitu, ya mestinya dengan hal-hal yang lain pun harusnya sama. Jangan kemudian, oh itu kan keluar uang banyak soalnya mas. Dan kira kemudian kredit syariah ini nggak keluar duit banyak. Gitu. Apalagi motornya yang dipajang tuh loh, lihat coba lihat gambar. Ini bukan kayak motor saya KZR ya 2002 yang kemudian kalau dijual kembali itu paling cuma laku 2 juta gitu ya. Enggak. Ya motor yang dikredit ini pasti kredit mahal-mahal. NMAX, terus apalagi Ninja lah, ya. GL Max, GL Pro, yang tipe-tipe yang terbaru dan seterusnya. Dikasih label di situ kredit syariah tanpa riba. Nah, tapi apakah kemudian betul syariah dan tanpa riba? Nah, ini kan harusnya kita teliti. Sama juga ada yang menyebut di sini asuransi syariah. Ini semuanya label. Ya, label. Ya, apakah kemudian sesuai dengan objeknya? Apakah betul kalau kita teliti atribut-atributnya dan behavior-behaviornya sesuai dengan apa yang saya gambarkan Pikachu itu tadi, itu betul-betul syariah ataukah tidak? Ataukah jangan-jangan kata syariah ini cuma ditempelin saja? Awalnya labelnya itu cuma asuransi saja. Tapi karena pasar ini mulai bergeser bahwa kesadaran orang menghindari riba itu semakin kuat, semakin besar. Terus akhirnya marketing kan muter otak gitu kan. Oh, gimana ya anaknya ya biar laris produknya dan tidak terkategori produk ribawi. Ya akhirnya ditempelin itu kata syariah. Jadi label doang yang berubah, tapi kalau kemudian atribut dan behaviornya, jadi properti dan metode-metodenya atau fungsi-fungsi yang ada di dalamnya itu tidak berubah, maka tidak akan ada artinya sebenarnya. Makanya kemudian teman-teman sekalian, di kesempatan yang singkat pada malam hari ini, ya tidak banyak yang saya sampaikan, kita bicara sederhana saja. Makanya kemudian saya selalu sampaikan poin-poin ini. Ya telitilah sebelum membeli. Artinya membeli dalam tanda kutip ya. Bukan hanya membeli barang saja, tapi telitilah ketika kita itu ingin mengambil suatu kesimpulan atau ingin menyimpulkan sesuatu. Perhatikan kontennya. Jadi jangan terlalu terpatok pada orang juga. Jangan terlalu patok pada human. Ya. Perhatikan kontennya, perhatikan dalam bahasa pemrograman tadi atribut dan behaviornya. Jangan hanya melihat labelnya saja. Karena label itu hanya salah satu atribut saja. Ya kalau kemudian atribut yang lain ini tidak sesuai dengan objek yang kita maksudkan, ya tadi itu karepe kuwi Pikachu tapi kok kemudian dilihat atributnya lah kok tipe merah. Ini tenang Pikachu kan. Atau pada sesuatu yang lebih membumi di tengah-tengah kita, misalkan kita bicara mobil gitu ya. Mobil yang mobil listrik misalkan gitu ya. Lah atributnya dilihat dulu. Apakah itu kemudian betul mobil listrik atau gimana? Ya termasuk tadi hal-hal yang sifatnya berkenaan dengan keseharian yang lain. Ya yang disebut-sebut dengan syariah itu. Atau kemudian bicara tadi new normal. Ya, new normal. Itu hanya sekedar label saja. Baru label gitu ya. Tapi apakah kemudian di dalamnya betul seperti itu sesuai yang dimaksudkan? Dan sakjane sing dikarepke iki piye? Objeknya itu bagaimana? Itu masih belum jelas. Jadi objeknya itu maunya bagaimana itu saya sampaikan di sini di bagian poin yang keempat. Ya new normal tergantung programmernya. Tergantung programmernya, orang yang membuat istilah new normal itu loh. Pasti terkait suatu pandangan itu. Tadi Pak Yai bilang apa tadi? Bicara terkait new normal ya. Apakah kemudian hutang yang menumpuk itu normal? Lo dilihat-lihat dulu. Kalau kemudian
pandangan ekonominya itu mengikuti mazhab Adam Smith atau Keynesian, hutang itu suatu hal yang lumrah saja, biasa-biasa saja. Ya tidak ada masalah dengan hutang. Bahkan ya banyak pakar yang kemudian menyampaikan yang namanya hutang itu menunjukkan bahwa Anda itu kredibel. Iya enggak? Ada kan banyak yang kemudian menyampaikan seperti itu kan. Anda itu dapat hutangan, itu berarti tandanya Anda itu bonafide, gitu loh. Makanya pengusaha itu banyak yang utang, ya, karena dia ingin menunjukkan bahwa perusahaan dia itu bonafide, makanya dia layak dapat hutangan. Barangkali kalau teman-teman, ya mohon maaf mungkin hari ini saya tidak terlalu menampilkan film ya. Kalau dulu biasanya saya di cangkruan Ashabul Kahfi sebelumnya saya menampilkan film. Tapi barangkali teman-teman pernah nonton lah ya, film tentang bankir-bankir atau orang yang kemudian berkecimpung di dunia perbankan. Yang namanya orang yang memberikan kredit, ya di bagian perkreditan itu, ya dia memang selalu ketika memberikan kredit, dia akan melihat profil perusahaan itu secara menyeluruh. Detail sekali memang. Profilnya bagaimana. Terus kemudian pembukuannya seperti apa, dicek semua. Dan biasanya skandal-skandal memang munculnya di situ. Artinya ada kemudian tipuan-tipuan di sisi akuntansinya, ya, akuntansi yang kelihatannya itu untung tapi ternyata aslinya itu rugi dan sebagainya. Tapi terlepas dari itu semua, Al-Aslu ya kalau film-film bankir itu selalu kayak gitu. Salah satu film yang pernah saya ikuti ya dorama Jepang sih ya, Hanzawa Naoki judulnya. Itu cerita tentang seorang bankir. Jadi saya nonton gitu itu karena memang menarik. Bankir, dia cerita terkait bagaimana seorang bankir itu menapaki karirnya, terus kemudian bercerita tentang bagaimana dia itu menghadapi skandal-skandal yang ada di dalam bank, dan kemudian memberikan kredit kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan, dan bank ini adalah nafas dari ekonomi. Wow, kelihatan keren sekali gitu. Jadi menarik sekali aslinya kalau kita bahas lebih panjang. Tapi intinya kalau saya sampaikan tadi kembali ke new normal, ya sebenarnya tergantung programmernya, pasti terkait suatu pandangan itu. Ya kalau menurut madhabnya kapitalisme sih ya normal-normal saja yang namanya hutang. Adanya inflasi juga normal. Justru inflasi itu adalah tanda bahwa ekonomi itu bergerak atau tumbuh. Nah, coba cek saja teman-teman, carilah video terkait inflasi dan sebagainya. Itu pasti seperti itu. Ya karena kemudian stimulus yang diberikan oleh pemerintah untuk kemudian pembiayaan proyek dan sebagainya itu menjadikan uang yang berada di tengah masyarakat banyak, maka akan muncul yang namanya inflasi. Dan inflasi ini biasanya diiringi dengan pertumbuhan GDP, ya Gross Domestic Product. Ya secara teoritik itu begitu. Adapun kasus-kasus yang sering kemudian kita kemukakan hyperinflation dan sebagainya, itu tidak selalu terjadi memang. Biasanya inflasi itu kecil. Dan negara akan berusaha menekan inflasi itu di angka yang kecil biasanya. Kalau menurut madhab Keynesian, dari yang disampaikan oleh John Maynard Keynes. Nah, makanya kemudian jangan terlalu mudah juga menyematkan label. Ya kita ini kadang-kadang repot ya. Sekarang isu apa yang paling lagi semarak juga? Kebangkitan PKI misalnya. Jadi 23 Mei kemarin itu adalah 1 abad PKI. Ya, ini buat yang belum tahu saya kasih tahu makanya gitu. Jadi 23 Mei kebangkitan PKI. Nah, rame ya di media massa, termasuk ada penunjukan di TVRI yang kemudian dipengaruhi PKI. Tapi hati-hati gitu. Hati-hati dalam artian begini. Ya jangan mudah menyematkan label hanya ketika kemudian kita hanya memperhatikan 1 atau 2 atribut saja. Nah, kemarin ada yang nge-tweet gitu ya di Twitter ya. Ya, yang dibaca buku-bukunya si IB ini ternyata dia suka baca buku-buku PKI. Jadi kelihatan dia foto dengan buku-buku, ada apa kayak ya semacam-macam ya, bukunya Aidit lah, bukunya bukunya Lenin lah, bukunya apalah. Nah kalau hanya didasarkan pada itu saja,
kemudian dia dilabelisasi dengan PKI, ya mohon maaf, saya sendiri juga baca buku PKI masalahnya. Ini apa terusan gitu kan? Mosok ya terus aku mau anggap PKI juga. Ini nggak percaya nanti, oke lah saya tunjukkan gitu ya. Saya walaupun download onlinean gitu ya, karena nggak punya duit mau beli. Aslinya ya pingin beli, cuman duitnya nggak ada gitu ya. Biasanya saya download online. Ya saya juga download. Ya State and Revolution-nya Lenin, terus kemudian 1905-nya Trotsky, Leon Trotsky gitu ya. Itu semuanya saya juga download dan juga saya baca gitu. Madilog-nya si Tan Malaka, bagaimana perbedaan antara Komintern, komunisme internasional dengan komunis nasionalis. Ini juga semuanya saya baca. Pidatonya Aidit yang kemarin 23 Mei digembor-gemborkan lagi itu. Ya saya juga baca gitu. Pidato Aidit memperingati sekian tahun PKI pada tanggal 23 Mei yang lalu. Gitu. Saya juga ikuti itu. Ya kalau hanya dilihat pada itu saja kemudian dilabelisasi dia PKI ya dia tidak tepat. Ya. Pasti harus dilihat hal-hal yang lain juga. Nah ini yang kemudian saya selalu sampaikan, jangan terlalu mudah menyematkan label. Jangan gampang terhanyut framing dan labelisasi yang diberikan oleh media. Jadi saya bisa pastikan tidak ada media yang bebas kepentingan. Dan itu sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah. Artinya kita harus paham bahwa media selalu memiliki tendensi. Ya akan condong kemana dia pasti kita ngerti lah. Di Barat pun juga sama ya. Yang konon katanya sangat demokratis sekalipun, ya cover both side itu tidak selalu muncul. Ya tidak selalu ada. Ya pasti ada yang kemudian tendensi. Ya yang di Barat misalkan CNN perang gitu ya, CNN sama Fox gitu. Fox News jelas itu alat propagandanya Trump, Republikan. Tapi CNN juga sama, dia propagandanya Demokrat. Dia selalu menyerang Trump. Apalagi dengan isu rasial yang belakangan ini muncul di Amerika, rame itu. Yang di Indonesia juga nggak usah terlalu gampang ikut-ikutan gitu ya. Maksud saya, Black Lives Matter lah, mbok kira terus di Palestina itu setiap hari kayak gitu, Pak. Artinya kita juga ada critical thinking-nya gitu lah. Gimana ya gitu. Ya, terus kita nggak paham bahwa itu kemudian selalu terkait dengan pandangan hidup. Makanya kita bicara pandangan hidup itu ya kita selalu bicara sesuatu hal yang lebih dalam. Makanya jangan sembarangan gitu ya. Hati-hati. Ini saya kasih note terakhir satu pepatah atau apa ya? Undur makola walatandur mankola. Jadi lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Tapi ini juga saya masih kasih titik-titik. Artinya ada 2 poin sebenarnya. Ya memang betul, pepatah ini, qaul ini sangat bagus. Tapi ya perlu dilihat konteksnya bagaimana. Ya artinya tidak semua, kalau dalam view of life yang saya ambil, yaitu Islam, ya nggak semua kemudian bisa kita terapkan. Undur makola walatandur mankola ini nggak semua bisa kita terapkan. Makanya saya selalu sampaikan tadi, label itu sebenarnya juga penting gitu. Tapi penting juga perhatikan konten dan atribut-atribut yang lain gitu. Jadi bukan berarti kemudian konten itu nggak penting. Bukan berarti kemudian dalam konteks ini makola siapa yang mengatakan, bukan berarti kemudian siapa yang mengatakan juga nggak penting. Ini qaul ini sering disematkan, konon ini ceritanya qaulnya Ali bin Abi Thalib. Tapi mohon maaf, saya sendiri juga masih agak meragukan resource-nya. Ya itu kan kalau people from the past, seseorang dari masa lalu, itu pasti kita harus ngecek gitu kan, jalur periwayatannya, sanadnya itu bersambung apa enggak, apa betul itu kata-katanya Ali. Ya mohon maaf itu karena kalau dari sisi sono teman-teman Syiah itu sering kemudian memalsukan itu. Dan resource-nya kata-kata ini sebenarnya dari kitab-kitab mereka, dari Nahjul Balaghah atau dari yang lain. Makanya saya masih kasih titik-titik di sini. Artinya oke lah, boleh lah kita ambil ini sebagai suatu makalah atau qaul yang bagus, tapi jangan lupa kita melihat segala sesuatunya itu integral. Ya masih ada
hadis-hadis Rasulullah yang lain, masih ada ajaran Islam yang lain yang kemudian juga kita harus pahami. Ya siapa yang mengatakan juga penting sebenarnya. Makanya saya bilang label itu juga penting. Gambaran yang paling mudah, ya ginilah ya. Teman-teman atau kita ada yang kemudian ingin bangun masjid, tapi kasih nama masjidnya itu ekstasi. Gitu. Ya pantas orang kira-kira. Atau kemudian bangun masjid, ya kasih nama masjidnya itu ex-doli. Ya Mas Yo mungkin tempatnya betul-betul di ex-lokalisasi doli, tapi ya apa kemudian pantas kok yang menurut. Jadi bicaranya label itu juga penting sebenarnya, tapi tidak kemudian menjadi satu-satunya faktor yang kemudian kita perhatikan. Harus kita lihat semuanya, keseluruhan, ya kita belajar menilai segala sesuatunya itu secara komprehensif, integral, dan holistik gitu ya, pandangan yang menyeluruh, ya pandangan yang menyeluruh. Dan ini yang kemudian tadi saya bilang gambar terakhir ini memang terkait media. Ya siapa yang kemudian mengendalikan televisi, broadcast atau apapun itu, dia mengendalikan informasi yang ada di tengah masyarakat. Kadang-kadang generalisasi di masyarakat itu, ya bukan kadang-kadang, memang generalisasi itu kadang diperlukan. Artinya orang itu untuk memahami sesuatu, kalau kemudian dia tidak memiliki informasi yang cukup, ya memang cara yang dia bisa lakukan itu dengan generalisasi. Ya wajar-wajar saja. Tapi menjadi tidak wajar kalau kemudian dia tetap seperti itu terus. Nah, ini yang kita nggak inginkan. Makanya saya ingin teman-teman yang ada di Ashabul Kahfi ini, ya ayolah grow up ya, belajar terus, gitu ya. Belajar terus. Jangan kemudian mudah terjebak, jangan kemudian mudah generalisasi, jangan kemudian mudah memberikan labelisasi dan framing. Dan dengan istilah new normal itu jangan kemudian mudah silau. Dan juga menarik ya apa yang disampaikan Pak Dahlan Iskan di tulisan kuliah yang terbaru hari ini, tanggal 4 Juni tadi, bicara framing Surabaya ya, tadi zona hitam, bahkan ada yang nulis New Wuhan. Ini sebenarnya gorengan media juga sebenarnya. Kalau dipikir-pikir ini, apakah betul Surabaya itu segawat itu? Ya kalau kemudian rumah sakitnya iya gitu. Tapi kalau teman-teman jalan-jalan di tengah jalan raya itu kayaknya orang-orang itu kayak biasa-biasa saja gitu. Ini karena entah karena mereka ini paham atau gimana enggak ya. Gitu. Kalau katanya Pak Dahlan Iskan, new normal ini kalau di Surabaya ini diterjemahkan oleh orang-orang itu sudah seperti New Year, seperti tahun baru. Artinya mereka ya akhirnya menjalankan aktivitas seperti biasa, sebagaimana biasanya gitu ya. Tinggal kalau istilahnya Pak Dahlan Iskan yang ditulis beliau di kesimpulan itu, di pemantik bagian akhir itu, ya tinggal ntar siapa yang kena merconnya gitu aja ya. Kan New Year, merconan gitu ya. Siapa nanti kena merconnya, walau alam bisa. Ya, monggo saya kembalikan ke host untuk kita bisa diskusi dan santai ya. Saya sambil nyeruput sajian hidangan saya ini. Silakan Pak host. Oke, terima kasih Kak Farwi. Jadi kalau kita dengarkan secara seksama tadi pengantar dari Cak Far, itu memang fokus utamanya atau underline-nya yang disorot pada istilah new normal itu adalah sebenarnya pada sisi labelisasinya. Jadi bagaimana kita khususnya sebagai seorang muslim, ya khususnya sebagai seorang muslim itu yang pertama jangan mudah tertipu dengan labelisasi, yang kedua berhati-hatilah untuk menggunakan label. Ya. Karena bisa jadi kita itu ditawari oleh seseorang kayak tadi contoh di awal yang sempat disinggung itu adalah properti syariah. Nah, benarkah ini mekanisme propertinya itu secara atau benar-benar sesuai dengan ketentuan syariat? Itu kan perlu dipertanyakan. Artinya jangan sampai hanya gara-gara label itu kemudian kita mengabaikan kontennya, kita mengabaikan atau dari istilahnya atributnya ya. Jadi yang penting juga itu sebenarnya adalah pada sisi atributnya. Nah, harus sesuai antara label dengan atribut. Nah, begitu, monggo saya persilakan kalau bagi kawan-kawan Sohib Kopi.
Ini mau menyampaikan pendapatnya atau mau bertanya, misalkan, boleh raise hand dulu ya, atau chat ke saya dulu boleh, nanti bisa menyampaikan unek-uneknya atau pertanyaannya secara langsung lewat mikrofon. Ya, sambil menunggu, saya ingatkan saja kepada kawan-kawan semua, itu monggo kalau punya YouTube atau punya Instagram, bisa di-follow Instagram-nya atau di-subscribe YouTube-nya Sabul Coffee. Ya, walaupun belum aktif secara ini ya, belum aktif secara penuh, karena baru kita bikin ini channel YouTube-nya, ya, dan belum diaktifasi, makanya streaming cangkruk kali ini, ya, streaming cangkruk kali ini sementara masih numpang dulu di account-nya salah satu panitianya. Ada? Belum ada sepertinya. Jadi kalau gitu, saya mungkin ada pertanyaan ini untuk Ja'far. Sebenarnya awalnya saya mau mempertanyakan mengenai label tadi, karena tapi sudah jawab sebenarnya, bahwa apakah kemudian label itu tidak penting? Ya, karena harus ada korelasi atau kesesuaian antara label dengan atributnya. Tapi tadi sudah disampaikan bahwa ya bukan berarti tidak penting, tapi pokoknya jangan asal-asalan gitulah. Ya, menyematkan antara label faktanya, ya, terhadap faktanya. Nah, mungkin lebih masuk pada sesuatu yang atau hal yang real di sekitar kita. Gimana caranya kemudian kita itu mengecek ya, memastikan bahwa label itu sesuai dengan atributnya. Ya, padahal kan sudah disampaikan sendiri oleh Ja'far bahwa yang namanya media itu seringkali atau bahkan hampir semua lah, bisa dikatakan hampir semua media itu pasti punya tendensi ketika mendefinisikan sesuatu atau memberitakan sesuatu, ya, bahkan katanya sih yang menjadi musim pemberitaan kalau sudah masuk bulan Juni, yaitu biasanya adalah pemberitaan mengenai terorisme dan radikalisme. Katanya sih begitu. Dan terbukti kemarin ada yang ditangkap gitu kan di Nusa Tenggara Timur, diduga atau dituduh sebagai pembawa paham radikalisme misalkan. Nah, itu kan masalahnya narasi di media memang seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita ngecek atau kepada siapa kita harusnya itu memastikan sebenarnya label yang seperti itu cocok dengan kenyataannya atau tidak. Nah, begitu. Monggo, barangkali Ja'far punya pandangan yang bisa dibagikan kepada teman-teman sekalian. Ya, jadi tentang bagaimana ngecek atribut-atribut suatu objek itu betul apakah tidak ya, sesuai dengan labelnya atau tidak. Ya, saya ingin berikan gambaran seperti ini. Kalau kita bicara objek yang ada di dunia itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Jadi kita kalau mau melakukan check and recheck one by one itu pasti akan sangat memakan waktu. Tapi saya ingin berikan gambaran bahwa kalau dalam Islam, guidance yang diberikan itu sebenarnya ya memang betul dicek. Misalkan dalam satu ayat disampaikan ketika datang seorang fasik membawa berita. Jadi idza ja'al fasiqu binaba'in fatabayyan, ketika datang seorang yang fasik membawa berita itu selalu melakukan tabayun, pengecekan. Kalau
itu merupakan suatu hal yang ada di sekitar kita, itu mudah tabayunnya. Artinya misalkan ya ada satu pemberitaan terkait suatu kelompok di sekitar kita gitu ya, begini dan begitu. Ya pada asalnya kita memang letakkan posisi tadi, posisi critical thinking. Artinya jangan kemudian gampang menelan bulat-bulat dulu. Ya. Yang pertama, yang kedua, kalau itu kemudian dilakukan oleh seorang mukmin, seorang muslim, seorang muslim itu artinya siapapun yang kemudian berikrar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan kemudian tidak menyimpang dari batasan-batasan yang ditetapkan oleh Islam, al-aslunya itu husnudzon, al-aslunya. Jadi hukum asalnya itu husnudzon. Nah, beda halnya kalau itu dibawa oleh orang-orang, kategori orang fasik itu kan wide ya, melebar banyak sekali. Artinya ya itu juga fasik. Sebenarnya kaum muslimin juga banyak yang fasik. Tapi selama kemudian mereka masih muslim, ya ini al-aslunya ini su'udzon. Bukan su'udzon, tapi husnudzon. Makanya kita bisa cek dan cross-check langsung kepada kelompok atau orang yang bersangkutan. Ya itu nanti bisa kita lihat misalkan di klarifikasi yang diberikan oleh yang bersangkutan, di medianya dan sebagainya. Jadi al-aslunya itu husnudzon. Beda halnya kalau sesuatu itu dibawa oleh orang-orang yang di luar Islam, apalagi kemudian orang-orang yang membenci Islam, media-media yang mungkin tadi didominasi oleh orang-orang yang benci dengan Islam, orang-orang kafir. Nah ini yang kemudian memang berbeda perlakuannya. Makanya kemudian kita harus al-aslunya gitu ya, sebaliknya, bukan husnudzon, tapi al-aslunya itu dalam tanda kutip su'udzon. Makanya kemudian dalam pembabakan sejarah juga kita tidak dibolehkan aslinya mengambil sesuatu dari sumber-sumber yang tidak jelas, dari sumber-sumber orientalisme dan sebagainya, itu nggak boleh. Karena orientalis spiritnya itu adalah untuk sebenarnya menghancurkan agama, atau tidak ingin untuk mengangkat Islam aslinya. Makanya kalau teman-teman mau berkutat itu, mau mengutip sesuatu atau sebagainya itu ya, kutiplah dari orang-orang Muslim, apalagi kemudian para ulama. Makanya kemudian saya bilang tadi itu, undur makola, walatandur mankola ini nggak selalu tepat kalau kondisinya seperti itu. Ya kita makanya kemudian diajari oleh Kanjeng Nabi itu untuk merujuk pada ulama, Ya. Sakjane terlepas dari bagaimanakah ulama itu penyikapannya, ya mungkin akan berbeda-beda satu sama lain. Tapi selama kemudian dia itu ulamanya kaum muslimin, dia memiliki kapabilitas dalam kapabilitas dalam menyampaikan atau menghukumi suatu perkara, maka it's okay, itu kita ikuti. Makanya back to ulama. Pada titik ini kemudian dalam tanda kutip ya, tidak berlaku undur makola walan tandur mankola, ini nggak berlaku dalam tanda kutip. Makanya saya agak meragukan perkataan itu karena memang sumber-sumbernya ini bukan dari sumber-sumber yang valid ya. Perkataan tadi ada benarnya bahwa kemudian kita memang harus melihat konten, tapi kayaknya lebih tepat menggunakan dalil yang ada dalam Al-Quran, fatabayan itu saja cukup. Ya, sedangkan melihat siapa yang mengatakan itu juga penting. Makanya tadi saya bilang kalau yang mengatakan kaum muslimin, hukum asalnya kita itu adalah ya husnudzon. Kalangan Islam yang kemudian ghirah Islamnya kuat, pejuang Islam, apalagi para ulama, itu husnudzon. Tapi kalau yang mengatakan itu orang-orang yang benci dengan Islam, orang-orang yang benci dengan kaum muslimin, ya ini hukum asalnya dalam tanda kutip berubah sudah. Ya hukum asalnya su'udzon. Harus kita cek dan recheck, apalagi kalau berkaitan dengan umat Islam sendiri. Beda halnya kalau pembahasan yang sifatnya itu di luar kaum muslimin. Ya, misalkan pembahasan-pembahasan yang lebih umum ya, kayak tadi itu yang saya sampaikan terkait pertarungan isu rasialisme di Amerika. Ini kan sebenarnya Demokrat ingin menggulingkan Trump dari kursi pemerintahan gitu. Makanya Joe Biden menyerang itu kemarin lewat saluran CNN gitu. Tapi itu masih bisa kita ambil lah. Ya, seperti itu bisa kita ambil, kita bisa cross cek dan recheck dengan pemberitaan dari kantor berita yang lain dan sebagainya.
Kalau memang betul-betul ingin analisis di situ. Artinya kita bisa komparasi lah beberapa sumber sekaligus. Ya. Walaupun memang tidak semua sumber yang kita dapatkan itu A1, dalam artian A1 itu bukan selalu sumber primer. Tapi it's okay kalau itu hanya sekedar sebagai analisis politik saja atau analisis perekonomian saja. Nah, yang nggak boleh kayak gitu itu agama ya. Kalau kita bicara agama, bicara Islam, yang mutlak sumber yang dijadikan rujukan ini harus pas, harus benar. Jadi nggak bisa kemudian Anda ngomong begini begitu, oh Islam itu seperti ini seperti itu, tapi sumbernya adalah buku-buku yang saya baca tadi, misalkan bukunya Lenin, bukunya Trotsky, nggak boleh, gitu ya. Nggak bisa, itu nggak bisa dijadikan sumber. Bukunya siapa lagi misalkan, siapa Aidit kayak bukunya Tan Malaka, nggak bisa. Tan Malaka juga ngomongin terkait Islam kok, itu di bukunya, itu di Madilog. Ya berbusa-busa dia mulai poin pasal keberapa sampai keberapa itu dia bicara terkait agama-agama. Ya dia bandingkan agama masih dalam bahasa dia itu ya Kristen ya, Nasrani itu kemudian dengan Islam, bagaimana spiritualitas itu seperti apa. Yang kayak gini-gini nggak boleh jadikan rujukan kalau ngomong agama. Nggak boleh. Ya. Jadi Islam harus diambil dari sumber-sumber yang otoritatif. Nah, bahasa saya gitu. Hanya sumber-sumber yang otoritatif saja. Apa itu? Ya jelas lah. Sumber rujukan yang paling utama apa ya Al-Quran. Ya berikutnya apa? Ya Sunnah. Ya berikutnya apa? Nggak paham Al-Quran dan Sunnah? Ya pecah. Ya ulama yang kemudian mampu menjelaskan. Ya, jadi jangan juga ngawur gitu ya. Aku ini merujuk Al-Quran mas. Kamu iso bahasa Arab kurang gitu. Jadi tafsir menurutku, nah ini nggak oleh juga. Tafsir menurutku. Karuan kalau kemudian ini tafsir menurut Ibnu Katsir. Nah ini otoritatif. Dia hanya menyampaikan saja apa yang kemudian ditulis oleh Imam Ibnu Katsir kan gitu. Jadi otoritatif karena Ibnu Katsir adalah ya kita kenal sebagai orang yang memiliki otoritas dalam menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran berkenaan dengan suatu ayat, berkenaan dengan suatu dalil dan sebagainya. Nah ini yang harus kita jadikan catatan. Makanya belajarnya teman-teman itu jangan sampai keliru. Ya, kalau ngomong hal di luar agama, di luar Islam, di luar syariah, ya di luar hukum, ahkam fikih gitu ya, itu boleh lah terkait analisis politik dan sebagainya itu kita bisa ambil rujuk dari sumber-sumber yang di luar itu. Jadi sumber-sumber dari barat dan sebagainya kita bisa komparasikan. Tapi kalau ngomongnya itu Islam, apalagi berkenaan dengan fikih, dengan agama, kalau hanya sekedar untuk tahqiqul manat atau pendalaman faktanya saja, bolehlah. Kemudian kita bisa tanya ke para ahli yang berkaitan dengan itu. Atau bisa kita rujuk ke buku-buku yang berkaitan dengan itu. Ngomong tentang ekonomi, misalkan kita bisa rujuk pada ekonomi yang lain untuk dihukumi, gitu loh. Bukan untuk dirujuk. Ya, untuk dihukumi, untuk diletakkan di hadapan kita, ya ini untuk dihukumi. Ya sama ketika saya membaca buku-buku teman-teman komunis tadi gimana sih? Ya bukan apa-apa, ya karena saya ingin melihat gitu loh. Saya ingin menunjukkan pada masyarakat, oh kekeliruan berpikirnya ini di mana sih? Nah, sekarang ini anak muda yang terbelit dengan komunisme juga banyak sekali memang. Ya terlepas dari bapak-bapak kita yang tua-tua pada kampanye ya. Jangan sampai kemudian PKI bangkit dan sebagainya. Saya rasa PKI tidak juga levelnya tidak istilahnya ya, sevulgar itu lah ya. Maksudnya kemudian dia terang-terangan kemana-mana bawa bendera PKI gitu, yo gila lah itu. Dia itu menelusup lebih halus sebenarnya. Ya menelusup lebih halus. Makanya kemudian jangan kemudian menggunakan istilah yang tadi ya. Jangan istilah PKI ya, sebenarnya yang tepat itu komunisme aja lah. Komunisme karena wajahnya bisa banyak. Ya, nggak harus kemudian PKI, nggak harus kemudian teman-teman yang kemudian bawa bendera Palu Arit gitu. Bahkan mungkin yang membawa simbol-simbol atau label-label Palu Arit tadi itu bahkan mungkin bisa jadi dia nggak ngerti sama sekali tentang komunisme gitu. Ditanya gimana konsepnya Marx dalam menyelesaikan persoalan ekonomi dan kritiknya terhadap trickle down effect atau efek menetes ke bawahnya kapitalismenya Smith itu seperti apa.
Bisa jadi dia juga nggak ngerti gitu loh. Nggak pernah baca Das Kapital juga nggak pernah gitu kan. Sekedar ikut-ikutan aja. Pas ditanya terus, apa kok kamu nggak bendera-bendera itu? Ya anu Pak, mode, gaya gitu. Itu jawaban yang kadang-kadang saya lihat itu terlepas dari cercaan netizen ya. Kalau saya katakan, ya bisa 50-50 lah ya. Bisa benar memang seperti itu, bisa juga tidak. Artinya kita bukan fokus di person per personnya tadi, kita fokus ya sebenarnya konten yang dibawa itu komunisme ya, bendunglah komunisme itu dan tunjukkan di mana letak kekeliruan mereka. Ya selalu akan ada debat atau diskusi intelektual, makanya sering ngopi-ngopi seperti inilah. Ya kita bisa diskusi lebih dalam terkait berbagai banyak hal. Tapi yang jelas satu hal yang saya ingin tekankan tadi, ya jangan kemudian ketika ngomongin agama dan Islam gitu ya, terus kemudian Anda gunakan buku-buku itu. Jelas gak tepat gitu. Itu bukan sumber-sumber yang dalam tanda kutip tadi yang saya sampaikan otoritatif, bukan sumber-sumber yang memiliki otoritas. Nggak ada, nggak bisa kemudian ngomong Islam kok ternyata yang dipakai bukunya Madilog kan gitu. Nggak pas. Gitu. Itu pemahaman yang keliru. Nggak tahu mau Quran ke orang gitu. Jangan kemudian, maksud saya begini, biar fair gitu ya. Jangan kemudian komentar Islam itu kalau kemudian Anda nggak pernah kemudian membaca apa yang ada dalam Al-Quran, hadis, dan Anda juga tidak pernah baca tafsir atau tidak memiliki sumber-sumber yang otoritatif. Gitu. Jangan kemudian ngomong terkait Islam. Karuan ngomong sing terkait lian itu sih, oke lah saya. Ngomong terkait apa hukum kayak atau apa kayak gitu. It's okay lah mas. Tapi kalau sudah menyentuh Islam, menyentuh fikih, akidah apalagi, terus tidak dari sumber-sumber yang tepat, itu jelas sudah melenceng jauh dan keliru. Ya, jadi seperti itu Cak Fatih. Bagaimana kemudian konfirmasinya gitu ya. Ada perlakuan yang memang agak berbeda gitu ya. Ya kita bicara tentang apa dulu gitu. Jadi kalau kita bicara tentang isu-isu, apalagi yang disinggung Cak Fatih tadi selaku host di isu yang kemarin yang terakhir di Kupang itu kan terkait tentang Islam, terkait ajaran Islam, terkait khilafah gitu ya. Ya serujuklah pada sumber-sumber yang otoritatif. Nggak setuju ya boleh saja, tapi ya jangan kemudian istilahnya tadi ya merujuk pada sumber-sumber yang nggak jelas gitu. Ya kalau kemudian bicara itu ya rujuklah ulama. Ya kalau toh ada perbedaan satu dengan yang lain ya kalau kemudian itu masih dalam ranah yang ditoleransi, tolerable, yang memang masih harus tasamuh satu sama lain, saling bertoleransi ya, yo ayolah gitu. Biasa-biasa sajalah. Kalau bahasanya Om Mardigu itu kan no hard feeling lah gitu ya. No hard feeling lah. Ya, kurang lebih begitu gambaran yang saya berikan. Monggo dari teman-teman barangkali sambil menikmati hidangannya ya, masing-masing. Hidangan mandiri. Iya. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Kayaknya memang terkait. Oh ya, saya bacakan aja. Bagaimana pandangan jenengan, Cak Far ini, mengenai istilah true normal? Ya, adakah ada atau tidak istilah semacam itu? Dan jika ada, bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan true normal? Ini nggak tahu juga ini. Karena sumbernya atau sumber penanya anonim katanya. Ya begitu pertanyaannya. Ya. Ya tadi sudah saya sampaikan ya di poin yang awal-awal. Sebenarnya tergantung programmernya. Mau istilah apa saja, mau dikasih label model apa aja, tapi kalau isinya sama saja, itu doang. Ya sebenarnya objeknya itu apa gitu. Itu yang kemudian kita harus teliti. Jadi mau diistilahkan new normal, ada yang kemudian kemarin ngasih istilah yang lebih islami lah, Islamic lifestyle. Gitu ya. Terus ada lagi sekarang ini true normal. Ya, normal yang sesungguhnya. Berarti biar nggak sungguh-sungguh normal ini. Apa yang kayak gitu, walau alam gitu ya. Itu sebenarnya tergantung dari orang yang memberikan label. Ya, dan terus kemudian juga tergantung dari bukan hanya satu dua sisi atau satu dua konsep yang dia punya. Itu dari sekumpulan konsep, dari sekumpulan kalau dalam istilah kitab itu mafahim gitu. Dari sekumpulan mafahim yang dia punya. Artinya ya dia harus bisa menggambarkan dong
Ya, dalam masyarakat itu yang disebut dengan new normal dan true normal itu bagaimana? Apakah sekedar kemudian pokoknya berangkat ke manapun pakai masker dan sarung tangan itu kemudian disebut dengan new normal? Sudahkah seperti itu saja? Ataukah bagaimana? True normal juga sama. Ya dia harus mampu menggambarkan dong. Dia masyarakat itu yang benar-benar yang normal itu yang bagaimana? Apakah kemudian ada suatu hal yang berbeda dengan kondisi masyarakat yang sebelumnya dari sisi ekonominya misalnya, dari sisi kalau kemudian ternyata sama saja yo berarti sebenarnya tidak ada perubahan. Ya ternyata kemudian namanya true normal, tapi kemudian yang dilihat di tengah-tengahnya masyarakat ini sama saja. Pemerintah memberikan stimulusnya ya datang ke masyarakat katakanlah utuh ya, nggak dikorupsi ya, utuh berapa lah per keluarga berapa, terus pemerintahnya menggalang dana dan sebagainya. Itu kan ya apa bedanya dengan yang sekarang sama saja. Padahal problematika itu sebenarnya jauh lebih kompleks daripada itu. Jadi bicara tadi yang disampaikan Pak Yai tadi kan multidimensional sebenarnya. Dimensinya banyak sekali. Ya saya kira tidak cukup kalau kita bicarakan one by one satu persatu. Tapi kita bisa ambil contoh berkaca pada misalkan katakanlah ekonomi lah ya. Bicara ekonomi ini kita mau ngikut madhabnya siapa? Apakah kemudian setelah new normal itu tetap di madhab Keynesian? Karena Sri Mulyani dan kawan-kawan ini kan mafia Berkeley ini kan dia menganut madhabnya Keynesian yang tadi saya sudah singgung, John Maynard Keynes, di mana ia sudah tidak berlaku yang sebenarnya namanya invisible hand itu. Jadi ada dalam campur tangan pemerintah itu ada. Pemerintah ya sebagai regulator gitu ya. Itu akhirnya tercampur tangan dan bahkan campur tangannya secara langsung. Dan ada konsep tentang printing money dan sebagainya. Apakah kemudian akan diadu dengan konsep yang baru? Dan next konsepnya bagaimana? Balik sosialisme lagi. Ini kali aja gitu kan, ada yang kemudian idenya masyarakatnya harus dicukupi seperti di Cina itu kan Wuhan itu kan selesai masalahnya karena masyarakat dicukupi gitu. Ya apakah kemudian balik ke ekonomi itu lagi, ekonomi model distribusi merata sebagaimana dilakukan oleh Cina. Yang walaupun ternyata akhirnya ya ada perselingkuhan gitu kan, perselingkuhan konsep ya. Jadi di satu sisi, di sisi pembagian ratanya ini masih ada unsur sosialisme, tapi di sisi yang lain, bicara perbankan, bicara utang piutang, bicara perdagangan, itu semuanya dia sudah mengikuti madhab-madhab kapitalisme. Apakah seperti itu? Ya, jadi modelnya apa yang kemudian kita gunakan? Model Cina, model Amerika, ya pilihlah. Apa model yang baru? Oh, kita bikin model baru, Mas. Ya harus bisa menjelaskan model baru itu bagaimana. Teman-teman juga sama, ya para pejuang Islam, orang-orang yang menyampaikan bahwa model yang baru adalah Islam, dia juga harus bisa menjelaskan model Islam sendiri bagaimana. Ya, jangan kemudian tadi hanya sekedar label asuransi syariah gitu. Apalagi bank syariah. Tapi isinya podo ae gitu dengan bank konvensional ternyata. Asuransi syariah, tenan tahun asuransi syariah kan gitu ya. Terus apalagi tadi properti syariah. Tiba ternyata ya modelnya podo ae dengan properti yang non syariah gitu. Ya ini nggak bisa seperti itu juga. Jadi konsep itu harus benar-benar bisa digambarkan. Ya, untuk melawan hegemoni konsep-konsep yang sudah ada ya dia harus bertarung dengan masyarakat. Wacanaannya juga harus terus digelontorkan ya lewat forum-forum seperti ini bisa, tapi kalau misalkan econya atau gaungnya kurang bisa kita publish lebih luas gitu ya, bikin media-media yang kuat di sosial media atau di YouTube gitu. Jadi seperti itu, nggak bisa kemudian kita sebut sekedar label saja true normal, new normal. Nanti habis new normal ada new normal 1.2, new normal 1.3. Dan ini lama-lama kayak kita ngoding gitu ya. Versi 1, versi 2, versi 3 gitu. Atau penjadwalan kuliah biasanya gitu ya dulu, zaman dulu gitu ya. Ada jadwal kuliah V1, jadwal kuliah V2.
jadwal kuliah V terbaru. Masih Ya, terjadi. masih terjadi. Masih gitu ya. terjadi. Teman-teman TA juga gitu. Gitu. Buku TA versi 1, buku TA versi 2, buku TA versi final, buku TA versi final pasca revisi. Ya, jadi kita harus bisa lah di dalamnya itu membedakan juga secara konten itu sebenarnya isinya apa, ya true normal itu bagaimana, isinya sendiri itu seperti apa. Ya bisa kita kasihkan rujukan, ya kalau memang ada yang mencetuskan true normal apapun namanya lah ya, mau ditulis apa saja. Tapi kalau kemudian konten di dalamnya itu tidaklah berbeda dengan kondisi yang sekarang, ya so what gitu loh. So what gitu ya. Jadi tidak ada bedanya akhirnya. Cuman ganti label-label saja. Kalau kayak gitu sih di pemrograman OOP tadi tinggal dikasih titik aja objeknya. Ya misalkan Pikachu ya Pikachu.label tinggal diganti aja gitu. Sama dengan apa gitu ya. Jadi di apa namanya dirubah, diinstansiasi ulang atau bagaimana. Ya seperti itu, Mas. Ya Cak Fatih. Ya. Dan sepertinya, oh ya, saya kasih kesempatan lagi aja. Monggo pada Sohib Kopi yang sudah hadir, barangkali ada tambahan lagi. Kayaknya sudah tidak ada. Ya, oke. Mungkin kopinya. Ada yang Gimana? Ada yang angkat tangan itu di Zoom itu. Oh iya. Sebentar. Monggo di unmute dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini terkait new normal ini kan termasuk topik yang masih baru ya, belum kejadian juga kan ya. Nah, yang menarik kan bahas terkait labeling itu ya, new normal lah, normal 1 lah, normal final lah, normal fix, whatever itu. Nah, tadi ada satu komik yang diambil tadi ya, yang mau saya kutip. Judulnya Pak Kiai itu ya. Nah, Pak Kiainya bilang, apakah normal sebelumnya itu kayak korupsi, bla 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 itu normal? Nah, tadi sudah dicontohkan kalau ya menurut yang bikin normal, istilahnya dari ekonom di barat itu kan contohnya hutang itu normal kayak gitu ya. Nah, pertanyaannya yang pengen menarik berarti kan gitu, kalau tiap-tiap orang atau tiap-tiap sesuatu itu punya definisi sendiri untuk menyebut normal itu seperti apa. Nah, kalau sebelum COVID itu normal nggak sih menurut Muslim atau menurut Islam itu sebenarnya normal atau enggak? Nah, kalau yang sebelum COVID itu nggak normal, nah normal menurut Islam itu kayak gimana? Ya cukup. Ya, soalnya kalau yang saya rasakan tuh kayak gatel aja ya kalau katanya di sebelum new normal tuh mau kembali ke new normal sebelum COVID. Sebelum COVID itu ya rasanya rada gak enak juga. Nah, cuman pertanyaannya ya itu ya. Terus kalau gitu normal itu seperti apa sebenarnya? Ya mungkin itu aja mungkin ya. Ya itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Haki, ya, Hak dan Ki. Monggo, dari Ja'far mungkin bisa memberikan tanggapan. Seperti apa sebenarnya yang dimaksud dengan normal itu? Kalau boleh dikasih ini ya,
otoritas untuk mendefinisikan normal itu sebenarnya mau dikemanakan normal itu. Ya, tadi saya sudah sampaikan sedikit sebenarnya bahwa ya kalau kita bicara life atau bicara kehidupan, ya memang kompleks. Dalam artian kompleks itu dia multidimensional. Jadi saya bisa ingin sampaikan kesimpulan sederhana saja ya. Mungkin bisa memberikan gambaran, nanti bisa di-trigger lah. Jadi trigger kita untuk diskusi-diskusi yang berikut-berikutnya. Dan tidak melulu harus lewat Ashabul Kahfi ya. Kalau Ashabul Kahfi kita model cangkruan seperti ini, nanti sesekali bisa lah kapan waktu model-model yang agak lebih serius. Misalkan apa kayak bahas kitab atau apa itu. Tapi aslinya saya ingin mengutip. Nah ini kalau ini kutipan ini asli ya, banyak resource yang valid yang kita bisa ambil. Jadi perkataan dari seorang panglima Islam pada masa Umar bin Khattab kan lagi viral ya. Bagaimana sih sebenarnya Umar bin Khattab itu? Soalnya ada kelompok-kelompok yang melabeli pemimpinnya tuh Umar bin Khattab gitu loh. Ya label gitu ya. Label. Ya sah-sah saja, artinya sah-sah itu dalam artian ya nanti kita bisa komparasi lah ya. Ya, atribut dan behavior-nya itu betul-betul sebagaimana Umar bin Khattab dulu apa enggak gitu. Itu kita bisa komparasi nanti. Tapi saya tidak ingin masuk ke pembahasan itu. Saya ingin kutip saja inti dari perkataan si Panglima ini. Ketika kita bicara normal itu kurang lebih akan tercakup dalam perkataan ini. Waktu itu sang Panglima namanya adalah Rubai bin Amir. Dia diutus oleh Umar bin Khattab itu untuk menghadap ke Yazdijir. Yazdijir ini Raja Persia. Kisro. Ya, Kisro itu sebenarnya kan sebutan untuk raja. Jadi jangan salah sangka bahwa Kisro itu nama orang, enggak. Sama lah kayak Fir'aun. Fir'aun itu juga sebenarnya nama sebutan raja. Gitu. Tapi Fir'aun siapa? Nah ini kita harus cek gitu ya. Ya Fir'aunnya pada Nabi Musa itu siapa? Nah ini Kisro Yazdijir. Kisro Yazdijir. Atau mungkin yang sebelum itu ya. Kisro yang sebelumnya Yazdijir itu Boran. Boran itu perempuan. Jadi perempuan. Boran itu perempuan yang ini menjadi salah satu asbabul wurud satu hadis dari Rasulullah waktu itu, lan yuflihal qaum bi amra'uhu walau amra'uhu imra'atan. Jadi tidak beruntung suatu kaum ketika dipimpin oleh wanita. Ini Boran. Waktu itu Boran naik tahta gitu ceritanya. Jadi sempat terjadi kekosongan setelah Kisro yang bapaknya Boran itu meninggal. Nah, terus ada perebutan pengaruh antara Rustum, ya kan, panglima perangnya Parsi. Ya, saya sebutnya jadi Parsi ini ya, karena terpengaruh animnya apa? Ya, tahu lah ya. Kemarin yang pernah kita bahas di Ashabul Kahfi sebelumnya. Jadi Boran waktu itu yang memimpin naik tahta perempuan gitu. Jadi kemudian menjadi asbabul wurudnya Rasulullah mengatakan seperti itu. Lan yuflihal qauma walau amra'uhu imra'atan. Walau amra'uhu imra'atan. Jadi tidak beruntung suatu kaum dipimpin wanita. Tapi saya tidak juga ingin masuk ke situ. Intinya adalah Rubai bin Amir itu sebagai utusan dia datang ke Kisro itu. Di situ ditanya sebenarnya oleh Kisro itu. Kisro mungkin juga penasaran gitu. Wahai Rubai, kenapa sih kamu itu susah payah diperintahkan untuk ke Persia jauh-jauh gitu. Jauh ya, dari Hijaz ke Persia itu jauh. Kalau ukuran sekarang ya deket, naik pesawat doang ngeng gitu aja gitu. Tapi kalau ukuran dulu kan jauh sekali. Bisa memakan waktu, bahkan perjalanan bisa sampai 4 hingga 5 hari, bahkan kemudian 7 hari itu sudah cepat. Jadi seperti itu. Nah, ditanya jauh-jauh datang tuh ngapain sih? Singkat cerita, Rubai bin Amir mengatakan, "Jitukum liuharirukum
Jadi kami ini datang untuk membebaskan kalian, ya, min ibadatil ibad, dari penyembahan terhadap abdi atau penyembahan terhadap sesama makhluk, ila ibadati rabbil ibad, ya, menuju penyembahan kepada al-khaliq, yaitu Allah SWT. Jadi normalnya kalau dalam pandangan Islam itu gitu sebenarnya. Konsep utamanya itu sebenarnya di situ. Sisi lillahnya itulah yang kemudian normal. Ya, makanya kemudian 17 kali sehari kita tuh dituntun oleh Islam kan, bagi teman-teman yang sholat gitu ya, membaca Al-Fatihah, ya, di bacaan di situ kan setelah basmalah, lalu kemudian sudah ada hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sebenarnya kalau dibahas dari sisi nahwu, shorof, dan balaghah itu dalam sekali dan luar biasa. Jadi Allah ketika menggambarkan dirinya itu dia tidak menggunakan istilah atau kalam yang berbentuk lain selain alhamdulillah. Alhamdulillah itu kalam ikhtibariyah orang-orang balaghah. Artinya bukan saya menyembah engkau ya Allah, bukan. Jadi tidak ditulis, kan sebenarnya bisa saja. Ya, abida ya'budu, ya a'budullah misalkan. Saya menyembah engkau ya Allah. Atau apalagi misalkan kalau dibentuk dalam bentuk bentuk fi'il madinya, itu bisa sebenarnya misalkan abitu gitu kan. Abitu, ya, jadi aku menyembah engkau ya Allah. Enggak ditulis seperti itu. Enggak ditulis juga aku memuji engkau, enggak. Jadi akunya, sisi keakuan kita itu dihilangkan sama sekali. Karena Gusti Allah itu enggak butuh ente gitu. Enggak butuh elu. Ya enggak butuh kita. Dalam artian kalau ada sisi akunya, aku mengagungkan engkau ya Allah, itu dalam pembahasan balaghah berarti nek aku gak mengagungkan awakmu gak agung. Nah, itu loh logikanya. Gitu. Kalau dalam pemahaman ulama mufasir itu seperti itu. Jadi itu unik sekali gitu. Makanya dituliskan di situ dengan kalam ikhtibariyah. Artinya kalam ikhtibariyah itu sifatnya mutlak. Mutlak itu mbuh orang itu mau mengagungkan atau tidak, mbuh orang itu mau ateis mau komunis, tetap Gusti Allah itu agung. Ya. Tetap Gusti Allah itu memiliki segala puji. Makanya alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ya, ditulis seperti itu karena sifatnya bentuknya mutlak. Ya sama dengan yang disampaikan Rubai bin Amir tadi. Sebenarnya yang diinginkan normal itu bagaimana sih? Ya normal itu ya tadi ila ibadati rabbil ibad itu yang kemudian disebut dengan normal. Normal itu ya ketika kita posisi makhluk, ya makhluk li khaliqin, makhluk bagi al-khaliq, ya dia normalnya dia adalah beribadah kepada al-khaliq kan, mengagungkan dan menyembah al-khaliq yang memberi dia kehidupan, yang memberi dia makan, yang memberi dia minum. Itu normalnya dalam Islam. Makanya kalau kemudian saya ditanya apakah kondisi sebelum COVID kita itu normal, ya dilihat dalam dimensi apa dulu. Kalau dimensinya sifatnya individual, ya akhirnya memang per orang akan berbeda-beda satu sama lain. Ya orang yang alim ya dia insya Allah masih normal lah ya dari sisi peribadahannya saja gitu. Orang yang tidak alim ya nek bosone ngaji pondokan itu wong nasional kuwi ya. Wong nasional iki tekone pas wayahe kate matek tok ya. Wis kate matek lah gak wis tuwek baru kemudian melu tahlilan. Pas kate matek nyeluk ulama gitu. Wong-wong ciri-cirine wong nasional, dalam tanda kutip nasional itu yang dimaksudkan dia orang-orang awam, kebanyakan orang itu kan begitu. Tapi nek engko sehat, segar bugar, duitnya akeh, ono pengajiannya keri ya. Padahal ya sajane duduk istilahnya kalau kita bicara nafsi-nafsi katakanlah individualis lah ya. Ya sajane gak ganggu dia juga gitu loh. Kadang-kadang saya juga
diceritain dengan teman-teman yang kayak gitu tuh juga geleng-geleng kepala gitu, kok iso gitu. Jadi saya dengar cerita dari kawan saya yang kebetulan kerja di Pemkot gitu ya, sebagai pegawai di Pemkot. Ya dia cerita, kan saya sering sindir dia. Aku itu loh kan kalau kerja saja nih iso ngomong pengajian. Sekarang tuh resource pengajian dalam situasi pandemi sekarang ini banyak sekali. Kemarin aja saya juga ada tawaran itu ngaji online balaghah dengan Syekh Ramadan siapa itu saya lupa. Walaupun akhirnya kuotanya penuh gitu ya, nunggu nanti dibuka lagi. Gitu. Tapi sebenarnya banyak sekali resource-resource yang lain juga banyak. Mau yang live, mau yang rekaman semuanya juga ada. Tiap jam-jam seperti ini atau jam 7:30 tadi itu misalkan, kalau di Ustadz Abdul Somad juga ada pembacaan qiraah atau qiraatul kitab, ya, pembacaan kitab Fathul Mubin yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu bagus sekali. Dan setiap waktu, ya sering kali kemudian saya juga ngikuti. Gitu. Karena banyak ilmu yang kita bisa serap di situ. Ya saya sindir itu teman saya itu, yang satu itu. Kowe iku lho lak ya iso sih. Karo apa HP saya wis api-api ya enggak kayak HP saya dulu yang Nokia, apalagi kayak HP yang Android punya saya sekalipun yang kayak gini. Ini ecek-ecek ini, saudara-saudara. Ini HP Oppo Andromax ya. Wis 8 giga enggak mutu. Akhirnya saya beli HP baru memang. HP-HP yang baru ya, ada yang ini, ada juga yang satunya lagi itu yang lebih baru lagi. Ya bukan apa, ya kita niati saja lah untuk belajar ya. Untuk belajar, untuk ngaji kan gitu. Insya Allah kan barokah. Saya sering sampaikan ke teman-teman, nek ngono-ngono kuwi aja eman lah. Kalau kayak gitu-gitu jangan eman. Ya termasuk tadi keluarkan biaya untuk barangkali ikut daurah online lah atau apalah. Kemarin ada yang nawarkan, ya selama Ramadan kemarin saya sempat ikut sedikit sih daurahnya kitab Matan Jazariyah gitu ya, tentang tajwid. Ya. Tajwidnya bukan suatu hal yang rumit-rumit jelimet, usul fikih atau apa yang tingkat tinggi, enggak, aku sinau tajwid. Ya. Karena saya sadar betul bahwa tajwid saya juga masih berantakan. Makanya rapati wani aku maca Quran di umum gitu ya. Khawatir nanti dikritik, wah ini tajwidnya ternyata ada lahan. Ya. Lahannya mungkin bukan lahan yang khafi, tapi lahan yang jali. Ada kesalahan yang sifatnya terang-terangan. Nah, kembali ke topik tadi. Jadi yang diinginkan Islam itu begitu. Tapi tadi kalau saya lihat teman-teman saya yang seperti itu, saya tanya seperti itu ya, gue gak iso tampil ngurung pengajian pas lagi kerja atau apa. Gitu itu loh, apa jawabnya? Yo, iya yo. Banyak teman saya yang mencibir. Jadi ketika dia ngurung pengajian nanti kerja itu, atau kemudian di tengah istirahatnya dia mendengarkan pengajian, itu orang sing ngasih komentar miring. Bukannya menyemangati, tapi mengasih komentar miring. Karpu itu kan, kalau dalam bahasa saya itu kan, nek gak patio setuju itu yo, karuan menengok banget. Yes, cangkeme gue menengok loh karpu. Akhirnya kayaknya menghalangi orang dari berbuat baik akhirnya kan gitu loh. Karuan ini lek gak seret gak patio setuju ya nyingkiro menengok cangkem. Tapi kan faktanya enggaknya. Ya, pas lagi ono sing ngrungokno pengajian pas istirahat dicibir. Oh ini lah ngono-ngono iku lho. Jadi kayak ngene-ngene iki kelakuane dalam tanda kutip tadi itu wong nasional. Wong awam yang kemudian banyak di sekeliling kita tuh mungkin kayak gitu. Ya ini kayak gini-gini ini kondisinya nggak normal. Jadi secara individual kalau orang yang alim, orang yang kuat ya, dia mungkin bisa teguh saja. Ya misalkan siapa kayak seorang yang alim digitukan ya, pokoknya lah ngurung-ngurung kuwi. Paling ya di debat balik gitu ya. Bahkan mungkin di adel-adel gitu ngomong kayak ngomong. Tapi kalau teman saya ini kan ya dari kalangan keluarga yang mungkin sejak awal juga awam gitu. Ya apa yang enggak kemudian apa istilahnya tadi itu muncul dredeg itu atau gimana gitu ya. Muncul kesungkanan akhirnya. Akhirnya katanya ngrungokno itu juga gak enak dan sebagainya. Akhirnya malah terhalangi dari kebaikan. Nah ini kayak gini-gini nih sifatnya tidak normal sebenarnya. Kalau dalam pandangan yang disampaikan oleh
Rufai bin Amir. Ini saya hanya merangkum saja kalimat itu karena kalimat itu sebenarnya ya sesuatu hal yang ya kita bisa sarikan lah ya di Al-Quran dan As-Sunnah sebanyak sekali. Tapi intinya Islam itu sebenarnya di situ. Bagaimana mengubah kondisi awal yang tidak menyembah alkoholik jadi semata-mata untuk tunduk dan menyembah alkoholik. Itu aslinya. Kalau kita bicara normalnya dalam pandangan Islam itu begitu. Dan itu kita nanti bicara fitrah manusia dan sebagainya, itu saya kira pembahasannya cukup panjang lah. Tapi alhasil ya fitrahnya manusia harusnya dia ibadati Rabbil ibad gitu. Dia menjadi seorang abid, dia menjadi seorang yang ibadah kepada Rabbil ibad, kepada ya Tuhan, kepada Al-Khaliq, kepada Allah SWT, bukan yang lain. Dalam segala perkara kehidupan harusnya begitu. Nah, itu makanya kemudian ketika Raja Persia ditanya atau dikasih tahu seperti itu oleh Rufai bin Amir, akhirnya jadi mikir balik gitu. Ya, akhirnya kan nanti problemnya itu semuanya di sisi hafdun nafsnya, memperturutkan hawa nafsu. Jadi ya dia takut kehilangan jabatannya, dia takut kehilangan pamornya, atau dia ada gengsi, ego, masa lalu, yang pada akhirnya kan sebenarnya wilayah Persia itu nggak pernah stabil pada masa Islam juga. Ya banyak gejolak juga di sana. Karena banyaknya orang-orang Persia tadi itu yang masih memendam dendam masa lalu gitu. Termasuk akhirnya terbunuhnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kan juga dibunuh oleh Abu Lu'lu' ya, seorang budak Persia. Jadi itu seperti itu kondisi ketika kemudian kita bicara Islam itu bagaimana. Nah, kondisi yang sekarang dan kondisi sebelum pandemi, ya saya kira kalau dari dimensi individual mungkin orang-orang yang alim selamat. Tapi kalau dari sisi sosial, dimensi sosial yang lebih luas, ya pasti enggak lah. Kita tidak mengatakan itu normal. Ya tadi itu contoh-contoh yang sedikit saya sampaikan. Secara individual saja orang mau berbuat baik, itu bukan dia nyampaikan ke publik, enggak gitu. Itu untuk individunya dia sendiri gitu. Yang ngono pengajian kan gawe awake dhewe kan gitu. Itu saja ternyata kok harus menerima cibiran, kayak harus sembunyi-sembunyi, kayak itu kan konyol gitu. Ya sajane negara ini kalau disebut kapitalis liberal itu ya rapati ya kan. Kalau liberal kan harusnya liberal, bebas itu ya sembarang, kowe kate ateis, kate ngrungokno Islam, kate apa kan terserah. Kan gitu. Dan no hard feeling, ya bahasanya Mark Dugard, karena dia sering kuliah di AS gitu. Ceritanya kan kuliahnya dulu di Amerika Serikat. Makanya dia sering pakai istilah itu, no hard feeling. Ya sedikit banyak ada betulnya, tapi di sisi yang lain ya tidak terlalu betul ya. Kalau kemudian nanti kita komparasi dia ide-ide di dimensi-dimensi yang lain. Jadi itu kondisi yang normal kalau dalam pandangan Islam. Jadi kalau kita bicarakan dimensinya, dimensi individual, ya 1, 2, atau sekian persen orang mungkin oke-oke saja. Tapi di sisi yang lain, kalau kita bicara dimensi sosial yang lebih luas, jelas tidak oke. Jelas nggak oke. Ya, karena ruang pemberitaan di publik isinya ya tidak mencerminkan Islam gitu. Dan konten Islam dengan konten yang non-Islam itu udahlah, jauh lah ya. Sebutlah ulama atau ustadz yang paling terkenal di YouTube. Siapa coba? Ya, katakanlah misalkan Ustadz Abdul Somad atau Ustadz Adi Hidayat, yang kapan hari saya ikuti pas Ramadan, Ustadz Adi Hidayat itu kalau jelang buka itu ada kajian singkat gitu ya. Itu yang nonton tuh sudah minimal 5K live gitu. Live streaming itu minimal 5K, bahkan sampai 8K, 10K gitu ya. Luar biasa. Subscribe-nya juga luar biasa. Ya hampir 1 juta, 880.000 sekian. Tapi bandingkanlah sama web, bukan web ya. Bandingkanlah sama yang lagi viral ya. Si Andi Arab itu. Pernah dengar? Andi Arab itu dia salah satu personelnya With Genius. With Genius ini penciptanya musik-musik EDM. Ya, EDM
ya semacam musik elektronik digital music gitu ya. Jadi musik-musik EDM Lapi itu lagi viral. Yang nonton gitu ya, yuk jangan bandingkan sama Adidas tadi. Ya minimal tuh 34 M gitu ya, bukan K gitu ya, M. Terus kalau dia performance, ya konser-konser itu berapa M yang nonton kan gitu. Bahkan lebih gila-gila lagi kalau yang dari luar tuh, yang Lapi yang baru 34 atau 39 M viewer itu aja sudah viral di Indonesia. Ya belum lagi kalau kita lihat musik-musik luar negeri, Vevo, ya channelnya Vevo itu, lihat aja lah. Misalkan apa kemarin itu, Despacito, itu bukan M ya, 4 B. Bahkan mungkin 5 B. B itu billion atau kalau dalam bahasa Indonesia miliar. Ini viewer yang nge-view itu sampai miliaran. Yes. Ya jauh ya, jauh. Itu kalau kita bicara kondisi sosial, saya sampai heran juga kadang-kadang. Vlogger-vlogger yang nggak jelas gitu itu levelnya masih jauh di atasnya Ustadz Abdul Somad dan Adi Hidayat gitu ya. Kalau Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat itu kalau antum ya kalau teman-teman lihat kuliah agama itu berapa tahun namanya gitu. Sementara vlogger-vlogger itu aduh salah. Bondo narsis, bondo guyon ya kan. Bondo ngilok-ngilokno, bondo macam-macam itu tadi. Itu aja sudah M yang nonton. Saya juga geleng-geleng kepala kadang-kadang. Ini piye fenomena-fenomena seperti itu. Jadi secara sosial nggak sehat. Nggak sehat. Saya katakan nggak sehat. Ya kalau sesekali, 1-2 kali sih mungkin oke lah. Ya seseorang itu kalau kemudian seperti itu. Tapi kalau dia sampai nagih, katanya nagih itu sampai kemudian komennya di situ, wah mendewa-dewakan. Apalagi kalau musik-musik ini Korea, waduh, terus tambah. Jadi apalagi yang mbak-mbak, yang ibu-ibu itu, waduh, saya ada langganan tempat ngeprint itu, sing diputer di Korea, sampai gede-gede lah. Anaknya masih kecil, itu juga akhirnya senengannya musik Korea gitu, malah joget-joget gitu. Ya nah udah bilang enggak, ya sing liane belajar tampil ini belajar dance. Mungkin suatu saat dia berharap akan masuk ke salah satu grup boy band atau girl band Korea gitu, dengan performance ya, dan dance yang memukau gitu, ya. Sebagaimana yang kita saksikan sekarang ini. Sampai kadang-kadang sampai bingung gitu. Ya saya melihat itu iki personel itu lanang-lanang tenan apa ora gitu ya. Dipolesi macam-macam ini kayak wedok. Menang label. Iya, jadi seperti itu. Alhamdulillah. Mau saya kembalikan ke Cak Mus Fatih. Ya. Sepertinya sudah tidak ada nih pertanyaan dari Sohib Kopi. Nah, untuk itu terakhir saya berikan kesempatan kepada Cak Far untuk memberikan, mungkin ada closing statement, tapi kalau sudah cukup ya sudah, bisa kita akhiri. Monggo, Cak. Ya, intinya teman-teman di sini jangan bosan untuk terus belajar, untuk terus berdiskusi, dan untuk terus merujuk pada sumber-sumber yang otoritatif kalau berkenaan dengan agama ya dengan Islam. Tapi juga jangan kuper, dalam artian juga bacalah sumber-sumber yang luar itu kalau tidak berkaitan dengan urusan agama secara langsung. Misalkan kalau bicara analisis politik dan sebagainya, silakan baca sumber-sumber yang begitu banyak resource-nya di dunia luar sana. Jadi jangan sampai bosan belajar, upgrade diri, dan yang namanya bulan Syawal itu kan, apalagi sekarang tanggal 15 Syawal sudah ya. Mengingatkan juga ini yang belum selesai puasa Syawalnya, ya kan? Ya jangan lupa segera diselesaikan. Ya nanti kita bicara Syawal itu kan Syawal maknanya adalah meningkat. Ya maka seharusnya
ada peningkatan yang kita miliki di bulan Syawal ini dibandingkan dengan bulan Ramadan kemarin. Kalau dari sisi amalan, ya memang bulan Ramadan dilipat gandakan. Makanya justru karena itulah di bulan Syawal harusnya lebih rajin daripada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan kan dilipat gandakan, bulan Syawal kan enggak. Berarti ya effortnya di bulan Syawal dilipat gandakan. Lagi itu harusnya logikanya. Jadi lebih rajin lah dan lebih kuat lah dalam belajar, dalam thalabul ilmi, dalam berdiskusi, dalam ya berkumpul dengan orang-orang yang soleh, mengkaji Al-Quran, mengkaji peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita, jangan bosan-bosan. Dan memang butuh tekad yang kuat. Jadi komunitas seperti ini bisa saling menguatkan satu sama lain. Jangan sampai kemudian kita seperti kawan yang saya ceritakan tadi itu. Ya mungkin karena dia nggak ikut komunitas gitu ya. Jadi gampang terombang-ambing. Ya, tapi alhamdulillah kemarin dia ikut komunitas seperti kita ini ya. Semoga nanti bisa dikuatkan lah. Ya selama di komunitas kita bisa saling menguatkan satu sama lain dan bisa saling memotivasi untuk terus belajar, untuk terus saling bertukar pikiran, sharing opini, dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Dan mulailah dari step-step yang kecil, walaupun sederhana, tapi itu insya Allah akan membuat ya big difference lah di kehidupan kita yang berikut-berikutnya. Dan mulailah, jangan nunggu besok, mulailah now, sekarang. Jadi kalau nanti itu kebiasaan menunda itu biasanya nanti kebiasaan terus. Nantilah. Ayo singgung sesuatu lali. Ya mulailah now, sekarang. Berubahlah now, sekarang. Cara mengukurnya itu paling gampang begini. Ini terakhir saja. Cara mengukur yang paling mudah. Antum list, ya teman-teman cobalah bikin listnya. Kemampuan yang kita miliki pada bulan Ramadan tahun lalu, yaitu 1440 Hijriah, bandingkan dengan kemampuan atau perubahan-perubahan yang kita miliki di bulan Ramadan 1441 Hijriah dan Syawal 1441 Hijriah sekarang. List, tulis satu persatu. Misalkan Ramadan tahun lalu hafal 20 ayat Al-Baqarah. Ya Ramadan sekarang hafal sudah sampai ayat ke-100 Al-Baqarah. Itu kan berarti kelihatan ada progres gitu. Oh, sudah nambah 80 ayat, alhamdulillah. Tahun lalu belum belajar bahasa Arab sama sekali. Tahun ini sudah belajar online selama sekian pertemuan. Ya, tahun lalu nggak bisa baca kitab dengan baik dan benar. Tahun sekarang sudah mampu mengenali fi'il, isim, dan harf, walaupun belum tahu ya secara i'rabnya bagaimana. Oke, nggak apa-apa, tulis list. Gitu. Tahun lalu gampang marah, sensitif. Kalau kemudian dikata-katain atau disebut dengan istilah yang aneh-aneh oleh teman. Tahun sekarang sudah easy going. Itu sudah progres juga gitu loh. Karakter-karakter juga kita list gitu, pada diri kita. Yang paling silakanlah mengukur. Kalau kemarin bulan Ramadan pas iktikaf belum sempat bermuhasabah diri, ya sekarang lah. Makanya saya bilang now, sekarang muhasabah. Listen, checklist. Ya, apa saja perubahan yang Anda lakukan? Ya, apa saja perubahan yang ada pada diri Anda? Ya, jadi itu nanti bisa jadi ukuran. Nanti akan kita komparasikan. Next year, tahun berikutnya itu bagaimana? Ya, ada perubahan apa lagi? Nanti kan kelihatan progresnya. Ada peningkatan apa enggak? Apa justru malah penurunan? Kan gitu. Tapi saya kira insya Allah teman-teman meningkat lah. Walaupun mungkin ya penurunan di beberapa sisi, ada peningkatan di beberapa sisi yang lain, bisa jadi. Gitu ya. Jadi biasanya itu kombinasi. Tapi nggak apa-apa, langsung
di list saja, tulis apa saja tadi, sebanyak-banyak dan sedetail-detailnya. Karena itu adalah untuk diri Anda sendiri, untuk diri kita sendiri masing-masing. Yang kelak nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Demikian dari saya. Terima kasih saya ucapkan atas atensi dari teman-teman sekalian. Dari saya sendiri saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah cangkruk kita komunitas Ashabul Kahfi ini sudah selesai. Dan cukup menarik sebenarnya kesimpulan yang bisa kita ambil dari pertemuan online kita kali ini. Ya. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita dapat dari hasil diskusi dengan Cak Far tadi itu bisa membuat kita itu bergerak menuju ke arah yang lebih baik dan harus menuju ke arah yang lebih baik.